Shalom. Di Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-19. Kita akan baca dari ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-26. Matius pasal 19 kita akan baca dari ayat ke-16 sampai ayat ke-26. Kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat 17 dan seterusnya bergantian sampai dengan ayat ke-25. Dengan judul perikop orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara, malam hari ini firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita, tema firman Tuhan adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Sekali lagi temanya adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca, ada seorang anak muda yang kaya, dia punya harta yang banyak. Lalu dia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal?" Lalu Yesus berkata, "Lakukan semua perintahku." "Perintah yang mana?" kata anak muda ini. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Anak muda ini bilang, "Saya sudah melakukan semua itu." Lalu Yesus berkata, "Kalau kamu sudah melakukannya, maka sekarang jualah semua milikmu, semua hartamu, lalu bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku." Lalu anak muda ini merasa sangat sedih karena dia punya harta yang banyak dan dia tidak mau melepaskan hartanya, dan akhirnya dia meninggalkan Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang ingin jadi murid tetapi tidak mau diajar dan tidak mau dididik. Banyak orang yang ingin sekali ingin mengikut Yesus tetapi tidak mau melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa ketika menjadi murid Kristus, Tuhan tidak melihat siapa latar belakang kita. Mau kita adalah orang biasa saja, mau kita berasal dari keluarga yang pas-pasan, mau kita berasal dari kehidupan kita yang lama hancur berantakan, tetapi
dalam sekolah sekarang tidak boleh membeda-bedakan. Bahkan mereka yang berkebutuhan khusus pun sekarang diperbolehkan untuk masuk ke sekolah umum. Ya, mau dia latar belakangnya dia berkebutuhan khusus, mau dia dari keluarga ekonomi yang sederhana, mau dia keluarga yang ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas, ketika dia ingin menjadi murid di sekolah itu, dia bisa masuk karena sekolah tidak melihat latar belakangnya. Dan itu sebabnya saudara, untuk menjadi murid Kristus, Tuhan tidak memaksa kita untuk harus menjadi murid. Kenapa? Karena menjadi murid Tuhan itu berdasarkan panggilan hatimu kepada Tuhan. Kalau panggilan hatimu itu terpaksa, tidak akan bisa bertahan lama. Kalau panggilan atau melayani Tuhan terpaksa, tidak akan bisa bertahan lama. Di pertengahan jalan ketika ada masalah, entah tergoncang, entah goyang, entah lemah, pelayananmu kau tinggalkan. Tetapi kalau memang kau menjadi murid Kristus, mau ikut Yesus sepanjang seumur hidupmu, dari dalam hati dan panggilan saudara, ada masalah yang berat, ada persoalan yang berat, tidak akan membuat engkau berhenti mengikuti Yesus. Amin. Karena menjadi murid Kristus itu bukan dipaksa, tetapi pilihan hidup. Banyak orang sekarang hidupnya jatuh di dalam dosa, melakukan perzinahan, pencabulan, penipuan, ya kan? Istrinya lebih dari satu, suaminya lebih dari satu, selingkuh, pergaulan bebas. Itu pilihan. Apakah saudara mau hidup kudus atau hidup saudara hancur di dalam dosa, tetapi tidak ada yang suam-suammu? Hari ini saya rindu kepada kita semua, pilihan hidupmu adalah menjadi murid Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati? Yang pertama adalah kita harus bertobat. Di ayat 17 dikatakan bahwa jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau saudara ingin menjadi murid Kristus, mau ikut Yesus sungguh-sungguh di dalam saudara, bertobat. Bertobat itu berasal dari kata metanoia. Metanoia itu artinya adalah putar balik. Yang tadinya saat ini jalan saudara sudah sesat, sudah salah nih jalannya nih. Ketika saudara sadar karena Yesus telah menyadarkan saudara, saudara putar balik menuju jalan yang benar, jalan Yesus Kristus, yaitu kebenaran, keselamatan oleh Dia. Jadi bertobat itu harus dilakukan. Amin. Karena Tuhan rindu supaya kita yang berdosa ini, ya, supaya kita yang berdosa ini tidak menyia-nyiakan pengorbanan dan kasih-Nya yang terbesar, sehingga kita diselamatkan. Ketika Tuhan menyelamatkan hidupmu, jangan lagi kau jatuh di dalam dosa, tetapi itu adalah momentumnya untuk saudara hidup baru. Amin. Erasmus dua hari yang lalu ya dia bilang, papi, aku mau hidup baru, lahir baru. Saya pulang kerja tiba-tiba diurut, ya kan, diambil minum, tumen-tumenan nih, ya kan, dipijit, diinjak-injak, biasanya disuruh dulu, ya kan, itu pun agak susah. Tapi saya mau pulang kerja, ya minum, kenapa nih? Lalu sudah saya cerita, iya tadi kami habis cerita tentang lahir baru. Terus dia bilang dia mau lahir baru. Caranya lahir baru ya hormat kepada orang tua. Jadi dihormati. Tapi itu hanya bertahan semalam, saudara. Besoknya udah dimarahin lagi bapaknya kan. Itu lahir baru sembuh sesaat.
Tapi yang namanya bertobat itu harus sungguh-sungguh. Karena kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat, jatuh lagi di dalam dosa. Ya kan? Nggak kuat. Kenapa? Karena kedagingan itu masih ada sisa-sisa kedagingan yang belum saudara bersihkan di dalam hati saudara, yang belum saudara bereskan di dalam hati saudara. Masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada iri, ya kan? Masih ada benci yang sangat membekas, masih ada rasa tidak senang kepada orang lain. Itu masih ada, sehingga sisa-sisa dosa itu akan terus bertumbuh dan membuat saudara jatuh lagi dalam dosa. Sehingga bertobat itu hanya sebentar. Kalau orang katakan tobat. Sekarang bertobat, besok kumat. Bertobat lagi, kumat lagi. Tapi yang namanya bertobat harus sungguh-sungguh totali bertobat. Gak mudah saudara untuk bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Apalagi dosa itu sudah mendarah daging, kita lakukan secara bertahun-tahun. Sangat sulit. Tetapi kita butuh bimbingan dan pimpinan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu yang dapat mengubahkan hati yang sekeras apapun menjadi lembut. Ini dibuktikan bagaimana Roh Kudus menjamah Saulus yang sangat membenci sekali orang Kristen. Ketika lihat orang Kristen dia sangat benci, tetapi Roh Kudus melembutkan hatinya sehingga dia menjadi pelayan Tuhan. Amin. Jadi bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, jangan kembali lagi ke dosa yang lama. Yang kedua, harus memiliki disiplin rohani. Ayat 21 katakan, kata Yesus kepadanya, jika engkau sempurna, pergi jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah. Yang kedua, saudara, kita harus disiplin dalam kerohanian kita. Bagaimana caranya disiplin? Yang pertama dimulai dengan kesetiaanmu dalam beribadah. Sekarang gereja sudah banyak yang onsite tatap muka. Jadi nggak ada alasan lagi, saya mau gereja online. Nggak ada alasan lagi buat online karena semua sudah mulai tatap muka. Kalau orang jemaat yang online itu biasanya jemaat yang malas tuh, yang sudah terbiasa nonton ibadah online sambil tiduran, nonton ibadah online sambil masak, pakai celana pendek, kaos oblong. Setelah gereja dibuka, mintanya online, ya kan? Padahal gereja sudah dibuka, malah mintanya online, gitu kan? Harus disiplin rohani. Jangan pernah bolong-bolong untuk beribadah. Jangan pernah ada waktumu ketika itu hari Sabat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Masa kita tidak bisa menguduskan satu hari untuk bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan? Apapun keadaanmu, jangan pernah berhenti untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kau terbaring di rumah sakit, barulah, ya kan? Anda nggak bisa bergerak, kan? Nggak bisa kemana-mana. Oke lah ibadah online kalau di rumah sakit, ya kan? Tetapi ketika kau baru sakit, flu dikit, batuk-batuk, pusing sedikit, aduh Pak Pendeta, saya nggak mau gereja, sakit, padahal cuma flu dikit. Gara-gara minumnya semalam, flu dikit, pilek dikit, nggak gereja. Hari ini kita harus disiplin, karena disiplin akan membuat saudara menjadi dewasa rohani. Firman Tuhan katakan sudah waktunya engkau dewasa, bukan seperti kanak-kanak lagi. Sudah seharusnya engkau makan makanan keras lagi, bukan seharusnya makan anak-anak lagi. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen, tetapi kelakuan rohani masih seperti anak-anak. Disinggung dikit oleh pendeta, ngambek, gak mau datang gereja.
khotbahnya nyinggung dirinya, padahal pendetanya persiapannya bukan nyinggung dia nih, tapi memang firman Tuhannya pas kena ke dia, ngambek, pindah gereja yang lain, gak mau pelayanan. Mana hati pelayanan? Disiplin rohani yang kedua adalah mulailah melatih diri untuk hidup di dalam pujian dan penyembahan. Latihlah diri untuk setiap hari memiliki waktu teduh, waktu intim bersama dengan Tuhan. Kami setiap pagi waktu berdoa kami jam 4 pagi. Meskipun hanya di kamar di atas, kalau Pak Gembala biasanya di gereja jam 5. Tapi kalau hari Sabtu Minggu kami baru bisa gabung di gereja karena kami harus kerja pagi. Jadi jam 4 kami harus berdoa. Kalau saudara sudah putuskan jam 4 berdoa, maka harus terus konsisten. Jangan bolong-bolong. Kadang berdoa pagi, kadang enggak. Kadang bangunnya kesiangan, kadang males, kadang lupa. Itu namanya disiplin, harus konsisten. Ketika waktu berdoa pagi jam 5, bangun doa pagi. Ketika waktu berdoa pagi jam 4, bangun doa pagi. Kalau bisa sekalian ada doa malam. Kalau bisa ketika ada waktu kosong, saudara lakukan untuk berdoa daripada melakukan hal-hal yang tidak berdampak gitu ya, main game, ya kan, posting di medsos atau lihat-lihat Facebook orang, itu kan nggak berdampak. Lebih baik saudara pakai untuk baca Alkitab, berdoa. Disiplin rohani yang ketiga adalah mulai melatih diri untuk membiasakan memiliki kecintaan untuk baca Alkitab. Karena firman Tuhan katakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, karena firman Tuhan ini adalah petunjuk hidupmu. Itu sebabnya dikatakan ini adalah suratan yang terbuka. Kehidupan saudara, cara hidup saudara, petunjuk hidup saudara tertulis di Alkitab. Orang yang melakukan seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab, gak mungkin dia sengsara. Karena Alkitab ini merupakan bagaimana Tuhan memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul tentang petunjuk yang harus dilakukan oleh orang Kristen ketika berada di dunia ini. Dan Alkitab ini yang akan membawa saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini milikilah disiplin rohani. Ya, yang tadinya nggak pernah doa pagi, mulai saat ini, besok saya harus doa pagi. Yang tadinya nggak ada mesbah keluarga, mulai besok saya harus bangun mesbah keluarga. Ya, jangan mesbah keluarganya sebulan sekali, ya kan? Lagi semangat-semangatnya mesbah keluarga, wes semangat. Besok-besoknya ngantuk, siangan, ya. Nah yang ketiga saudara, di ayat 22 berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang ketiga adalah ketika menjadi murid Kristus, saudara harus memberikan keteladanan. Keteladanan itu adalah bagaimana hidup saudara dilihat oleh orang lain dan ditiru, dicontoh oleh mereka. Itu namanya teladan. Kalau kita lihat bagaimana gaya hidup anak muda ini, dia tidak layak menjadi teladan di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia lebih memilih hartanya daripada mengikuti Yesus. Ketika Tuhan berkata, oke sekarang kamu jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut saya. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Pemuda itu berkata, Tuhan, aku kembali saja. Hartaku banyak Tuhan. Aku tidak mau kehilangan hartaku.
yang sudah dikumpulkan selama ini. Saudara, ada berapa banyak orang yang saat ini lebih cinta harta daripada cinta Tuhan? Ada banyak orang yang sekarang lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Lebih cinta cari harta di dunia daripada cari Tuhan. Contohnya anak muda ini, dia gak mau melepaskan hartanya karena dia punya harta yang banyak. Tapi ketika disuruh ikut Tuhan, dia tidak bisa. Hari ini tujuan hidupmu bukan cari Tuhan. Hari ini tujuan hidupmu bukanlah cari harta. Meskipun kita juga butuh uang untuk hidup, tapi itu bukan prioritas dan tujuan utama. Tujuan utamamu adalah ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, dan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Jadi teladan dulu, saudara. 1 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesetiaan. Apa yang diteladani dari diri saya? Kita harus tahu, saudara. Kira-kira apa yang ditiru orang dari diri seorang Pastor Enos? Saya harus sadar apakah pelayanan saya, apakah cara berkeluarga saya. Kalau tidak ada yang diteladani dari diri saudara, ada tanda tanya yang besar dalam hidup. Berarti saudara belum ikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Saudara masih suka marah-marah, saudara masih suka cakap kotor, omongan saudara masih gak benar, omongan kotor, omongan najis, omongan memaki orang, mencaci orang, ngomongin orang. Lebih banyak waktunya ngomongin orang daripada baca Alkitab. Lebih banyak waktunya ngomongin orang gosip daripada berdoa. Hari ini jadilah teladan. Apakah teladanmu dalam beribadah itu dilihat orang? Yang keempat dan yang terakhir ayat 26 berkata, kata Yesus kepada mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Yang keempat, harus ada memiliki kekekalan. Jadi saudara, menjadi murid Kristus adalah kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sampai seumur hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mungkin, tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Karena Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena buktinya tadi sudah jelas bahwa anak muda itu lebih memilih hartanya daripada itu Tuhan. Yang harus kita lakukan, bagaimana hidup kita benar-benar sungguh mengikut Tuhan secara terus seumur hidup kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena keadaan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Makanya saya selalu katakan, carilah pasangan yang sepadan, seimbang, seiman. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena pekerjaan. Jangan tinggalkan Tuhan karena usaha dan bisnis. Mulai dari sekarang ikut Tuhan secara benar. Turuti perintahnya.
Lakukanlah teladan bagi mereka. Maka saudara akan menjadi murid Tuhan yang sejati, murid Tuhan yang benar, murid Tuhan yang menjadi kebanggaan untuk Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kalau ku hidup bagimu, ku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, selama ku hidup bagimu, tetap menandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Pada kalau disebut lagi kalau mau hidup bagimu Tuhan, kalau ku hidup bagi pada yang tetap menyembah dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dia menjadi pengakuan hati selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku. Yang katakan kalau ku hidup, saudara punya sungguh-sungguh pengakuan yang keluar dari dalam hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan, kami mau hidup Tuhan sungguh-sungguh. Kami hidup hanya untuk selama hidup kami hanya kepada-Mu. Selama hidup persembahkan seluruh hidupku kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang tulus, dan yang berkenan
setia beribadah, semakin setia merenungkan dan membaca Alkitab kebenaran Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami lebih sungguh lagi. Kami mau ikut Tuhan, kami mau menjadi teladan bagi banyak orang. Kami akan melakukannya seluruh hidup kami. Kami tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Seberat apapun kondisi kehidupan, rintangan, masalah yang sedang kami hadapi saat ini, tapi kami tidak akan pergi. Kami tidak akan lari. Kami tidak akan meninggalkan Allah. Iman kami tetap kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Tuhan yang memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu biarlah tidak sia-sia kami dengar, tapi kami pulang, kami diberkati. Kami pulang, kami diubah. Kami pulang, kami dibentuk.